Halo, perkenalkan saya Putri Sandia. Di video ini saya akan membahas tentang algoritma Dijkstra. Apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai untuk memecahkan permasalahan jarak terpendek dalam sebuah graf berarah atau directed graph dengan bobot-bobot sisi yang bernilai positif. Tahapan algoritma Dijkstra. Yang pertama, kita harus menentukan titik yang menjadi not awal dan titik yang menjadi tujuan. Yang kedua, beri bobot jarak pada not pertama ke not terdekat satu per satu. Not awal akan bernilai 1, sedangkan not lainnya belum terisi. Yang ketiga, set not awal sebagai not keberangkatan. Dari not keberangkatan, hitung setiap jarak dari not keberangkatan ke not tetangga. Setelah itu, tandai not yang telah dilewati sebagai visit agar not tersebut tidak akan dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan bobotnya paling minimal. Dan yang terakhir, set not yang belum dilewati dengan jarak terkecil sebagai not keberangkatan. Selanjutnya, ulangi kembali langkah keempat sampai diperoleh jarak terdekat ke titik tujuan. Cara kerja algoritma Dijkstra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari algoritma Dijkstra. Nah, di sini sudah terdapat sebuah gambar, di mana pada gambar ini sudah berisi beberapa titik atau not, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Nah, masing-masing titik ini sudah memiliki jarak. Misalnya dari A ke B, jaraknya adalah 3, A ke D, jaraknya adalah 2, D ke F, jaraknya adalah 6. Begitu pula dengan titik-titik yang lain. Nah, di video ini saya akan menghitung jarak terpendek dari titik atau not A ke titik atau not F. Nah, sehingga di bagian source ini saya akan mengisi A, kemudian di destination ini saya akan mengisi F. Nah, untuk memudahkan nanti, di sini saya sudah membuat tabel yang terdiri dari 3 kolom, yaitu ada kolom note yang nanti akan berisi titik-titik yang ada, kemudian di previous ini akan berisi note-note sebelumnya, dan pada bagian value ini akan berisi jarak keseluruhan. Sedangkan pada bagian bawah ini hanyalah sebuah tambahan untuk membantu saya mengingat titik-titik yang dilewati. Nah, pada bagian ini juga terdapat bagian visited. Nah, bagian ini akan menyimpan titik-titik yang sudah dilewati, sehingga tidak bisa kembali lagi dilewati. Baik, langsung saja. Langkah yang pertama, kita harus mengisikan setiap titik pada kolom node. Di sini ada titik A, titik A, titik B, titik B, titik C, titik E, dan titik F. Nah, untuk penulisannya sendiri, ini tidak ada aturan khusus, bebas sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, kita akan mengecek dari titik awal kita, yaitu titik A. Nah, yang pertama adalah kita mencari jarak dari titik A ke titik A itu sendiri. Berarti di sini, kita boleh tulis A, atau kita boleh hapus, tidak diisi. Jadi di sini saya hapus saja. Dan values-nya itu adalah 0, karena dia menuju dirinya sendiri. Nah, selanjutnya dari titik A ini, kita bisa melihat dua kemungkinan jalur, yaitu melewati titik D atau melewati titik B agar sampai ke titik F. Nah, misalnya di sini, pada not B, kita isikan previous-nya dari A, karena asalnya dari A, kemudian kita hitung values-nya. Values-nya ini adalah jarak dari titik A ke B. Jaraknya adalah 3. Di sini kita tuliskan 3. Kemudian di not D, asalnya adalah dari A, kemudian values-nya adalah 2, sesuai dengan gambar ini. Nah, setelah ini ditemukan, kita bisa mengisi pada bagian bawah ini untuk lebih mudah diingat. Source-nya adalah A, destination-nya adalah B, kemudian real path-nya menjadi AB, kemudian jaraknya adalah 3. Selanjutnya, untuk yang kedua, source-nya A, destination-nya adalah B, dan real path-nya adalah AD.
dengan jaraknya adalah 2. Nah, karena dari titik A ini kita sudah mengecek kedua jalurnya, yaitu D dan B, maka untuk kembali ke titik A itu sudah tidak mungkin. Sehingga titik A ini bisa kita masukkan ke bagian visited. Baik, selanjutnya kita mengecek kemungkinan. Yang kedua yaitu titik B atau titik D. Baik, langsung saja kita pilih dari titik D. Jadi source-nya kita ketikkan D, kemudian destination-nya ini diperoleh dari dua kemungkinan jalur yang bisa dilewati oleh titik B agar sampai ke titik F. Itu bisa melalui titik E atau melalui titik C. Nah, di sini kita bisa menggunakan titik C, kemudian real path-nya menjadi ABC. Nah, kenapa bisa ABC? Hal ini dikarenakan sebelum menuju titik B, kita sudah melewati titik A terlebih dahulu. Oleh karena itu, titik A tetap ditulis. Nah, untuk jaraknya sendiri, ini dihitung dari penjumlahan jarak AB dan jarak BC. Jadi 3 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 5. Kemudian, kita akan mengecek lagi di tabel ini. Nah, karena dari titik C ini belum ada sebelumnya, maka ditulis previous-nya adalah B dengan values adalah 5, sama seperti bagian ini. Selanjutnya, kita lanjutkan titik B dengan destination yang kedua yaitu ke E, di mana real path-nya menjadi ABU. Jaraknya sama seperti tadi, dihitung A ke B ditambah dengan B ke E, yaitu 3 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 8. Kemudian kita cek lagi di tabel ini. Tabel E ini masih kosong, atau node E ini masih kosong, jadi kita tulis previous-nya tadi dari B, kemudian values-nya adalah 8. Baik, karena dari B ini sudah kita cek kedua kemungkinannya, maka titik B ini bisa kita masukkan ke bagian visited, sehingga tidak bisa kita kunjungi kembali. Nah, untuk titik A dan B yang sudah masuk visited, bisa kita buat saja. Nah, selanjutnya, kita bisa mengecek titik D. Dari titik D, ada dua kemungkinan, yaitu bisa ke E atau ke F secara langsung. Nah, jadi kita mencoba dari titik F dulu, maka real path-nya adalah ADF. ADF. Jaraknya yaitu 2 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 8. Kemudian kita akan cek di tabel ini, ternyata previous di tabel di node F itu masih kosong, jadi bisa kita isikan dengan titik D, dan values-nya adalah 8. Selanjutnya, untuk yang kedua, titik D ini bisa melewati titik E. Maka di source kita isi D, kemudian destination-nya adalah E. Dan real path-nya adalah ADE. ADE. Dengan jaraknya adalah 2 ditambah 4, hasilnya 6. Nah, sini kita bisa cek lagi untuk node E. Nah, sebelumnya setelah melalui titik B, itu didapatkan values 8. Sedangkan ketika melalui titik D, di sini values-nya adalah 6. Karena ini lebih kecil, maka kita akan mengubah nilainya menjadi 6 di bagian ini. Tadi, awalnya atau previous-nya adalah D, kemudian values-nya diubah menjadi 6. Nah, karena dua kemungkinan dari titik D ini sudah kita cek, maka titik D ini bisa kita masukkan ke bagian visited. Kemudian bisa di-bold di bagian ini. Nah, untuk berikutnya kita bisa mengecek titik C. Jadi di sini kita tuliskan C di bagian source. Habis itu di destination-nya kita bisa cek ada dua kemungkinan. Bisa langsung ke titik F atau bisa ke titik E terlebih dahulu. Nah, kita akan coba ke titik F langsung. Maka real path-nya menjadi ABCF. Nah, untuk jaraknya sendiri yaitu 3 ditambah 2 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 9. Ini kita tuliskan 9 di sini. Kemudian kita cek lagi dari titik C ke F. Maka di sini kita cek node F.
Sebelumnya, saat melalui titik D, nilainya adalah 8, sedangkan yang kita peroleh barusan adalah 9. Oleh karena itu, di sini kita tetapkan saja, tidak kita ubah, karena di sini nilainya lebih kecil daripada jarak yang baru kita peroleh. Selanjutnya, dari titik C ini bisa melewati titik E. Maka kita tuliskan lagi di bagian source ini adalah C, kemudian destination-nya adalah E, real path-nya menjadi ABCE, dengan jaraknya adalah 3 ditambah 2 ditambah 1, diperoleh 6. Nah, kemudian bisa kita cek lagi di tabel ini, yaitu pada note E. Sebelumnya saat melewati titik D nilainya adalah 6, sedangkan ketika melewati titik C, nilainya juga 6. Oleh karena itu, kita bisa memilih salah satu, sehingga saya tetapkan saja dari titik D, karena nilainya sama-sama 6. Nah, dari titik C ini, kedua kemungkinan sudah bisa kita dapatkan, dan sudah kita cek, sehingga titik C ini bisa kita masukkan ke bagian visited. Dan pada bagian kolom ini bisa kita bold. Nah, berikutnya kita bisa mengecek titik E, karena titik ini belum kita cek sebelumnya. Jadi di sini di bagian source kita ketikkan E. Nah, untuk destination-nya, titik E ini tidak bisa lagi ke titik D atau ke titik C, karena kedua titik ini sudah masuk di bagian visited. Jadi satu-satunya titik yang bisa dikunjungi adalah langsung ke titik F. Maka destination-nya adalah F. Untuk real path-nya diperoleh dari A, B, C, E, dan F. A, B, C, E, dan F. Nah, untuk jaraknya bisa kita hitung 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 7. Kemudian, kita cocokkan dengan bagian ini, yaitu di bagian F. Note F, sebelumnya ketika melalui titik D, values yang didapat adalah 8, sedangkan jika melalui titik E, values yang didapat adalah 7. Oleh karena itu, di sini kita ganti dari titik E, dan bagian values-nya adalah 7. Baik, karena titik E ini sudah tidak bisa lagi kemana-mana, maka bisa kita masukkan ke bagian visited. Dan ini bisa kita bold. Nah, setelah kita mendapatkan nilai 7 ini, maka dapat kita ketahui bahwa jarak terpendek dari titik A menuju titik F adalah 7, di mana jalur yang ditempuh adalah dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik E, dan ke titik F. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai algoritma JSTRUCT. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.